Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih. Selamat pagi di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh bangun tidur pada pagi hari ini. Kami boleh mendapatkan kesempatan Tuhan untuk memperbaiki diri kami, menjalani pertobatan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan di sepanjang hari ini Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun Tuhan. Apa yang terjadi di sepanjang hari ini biarlah boleh sesuai seturut rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan lagu satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Kita tahu di dalam hidup ini kita pasti punya persoalan dan pergumulan. Namun biarlah kami boleh menyampaikan pesan ini kepada Bapak Ibu jemaat terkasih. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, lebih sungguh lagi kita katakan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin Tuhan. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan.
Lebih sungguh lagi katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti, Kau yang selalu sanggup Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Tangan-Mu takkan pernah terlambat Tuhan untuk menolong kami. Amin. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Lebih sungguh lagi katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya sanggup mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Kau Allah yang sanggup. Terima kasih untuk pemulihan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Kami berterima kasih, Kau sungguh baik, Allah yang besar, Allah yang mulia. Pengorbanan-Mu Tuhan sungguh teramat mulia. Pertolongan-Mu, besar kasih setia-Mu. Kami menyembah, kami sembah Allah yang mulia. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup kita pasti punya persoalan. Namun ketahuilah ada Tuhan yang selalu menolong kita. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Dia pasti akan mengangkat kita tiba pada waktunya. Mari siapkan hati, kita mau berkomitmen lebih sungguh lagi. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Saya berikan waktu secara khusus kepada Bapak Ibu untuk lebih sungguh lagi sampaikan pada Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jika dulu kita pernah ditolong oleh Tuhan, dan hari ini kita ditolong oleh Tuhan, hari depan pun kita pasti ditolong oleh Tuhan. Karena Yesus adalah penolong yang setia dalam hidup kita. Mari katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
saat ku berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena Kau tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Kami percaya, Yesus percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Lebih sungguh lagi katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Dengan lembut katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Masih dengan lembut katakan, Tuhan lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di pagi hari ini. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran berikut ini. Untuk itu mari kita siapkan seluruh hati kita, pikiran kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur di pagi hari ini. Karena kami masih punya kesempatan untuk belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Belajar menjadi umat pilihan. Belajar dipakai Tuhan sebelum kami menutup mata. Terima kasih Tuhan,
Biarlah Engkau sendiri yang urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia hidup berbeda-beda satu dengan yang lain. Mengapa ada seseorang yang hidupnya itu berusaha mau dekat Tuhan, tapi mengapa ada orang lain yang bertentangan dengan itu? Hidupnya itu tidak peduli Tuhan. Ia lebih peduli dengan kekayaannya, kekuasaannya. Ia tidak peduli dengan etika, bahkan etika umum dia tidak peduli. Kenapa bisa demikian, saudara? Ini yang menyebabkan orang bertanya-tanya. Sebenarnya sederhana saja. Itu sebenarnya adalah prioritas hidup seseorang. Apa yang ia prioritaskan dalam hidupnya itu tentu ia lakukan. Sesederhana itu, saudara. Ya. Jadi kalau orang itu memprioritaskan kekayaan, ia akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan kekayaan itu. Meskipun dengan cara-cara yang tidak elok. Melanggar etika, bahkan menipu orang lain. Kalau seseorang prioritasnya adalah ia mau selamat nanti, ia mengasihi Tuhan, pasti ia tidak berani buat dosa sekecil apapun. Pasti dong, saudara. Ya, jadi kuncinya di sini adalah prioritas hidup seseorang. Perhatikan bangsa Israel. Dipilih sebagai umat pilihan oleh Tuhan, tapi mereka tidak memprioritaskan Tuhan. Mereka di sepanjang padang gurun, mereka memprioritaskan makanan. Sudah melihat mujizat yang begitu hebat, mereka memprioritaskan kenyamanan hidupnya. Sudah sampai di tanah perjanjian, mereka malah hidup seperti orang Kanaan. Prioritas hidupnya salah, saudara. Ya, demikian juga manusia hari ini. Makanya dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, di situ dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kenapa? Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita taruh di mana harta kita? Kita mau harta kita ada di mana? Di bumi atau di surga? Alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga kalau hartanya itu ada di hatinya. Kalau dia memprioritaskan hartanya itu melebihi Tuhan. Nah, kan begitu kan? Jadi padahal dunia ini fana. Fana itu artinya sementara, tidak kekal. Bisa lenyap kapan saja. Kekayaan saudara berapapun bisa lenyap dalam satu hari. Ya. Hidup kita ini bisa lenyap dalam hitungan detik. Semua ini fana. Sedangkan kekekalan itu tidak bakal lenyap selama-lamanya. Kita tahu loh, semua kita itu tahu. Bukannya tidak tahu. Tapi entah mengapa, kok prioritasnya bukan kekekalan. Prioritasnya malah kefanaan. Ini pengertian yang salah dan kedagingan yang keterlaluan sebenarnya. Logika sederhana saja, lebih baik kekekalan dibanding kefanaan. Tapi orang pilih kefanaan, meninggalkan kekekalan. Ya, seperti orang yang tidak sadar gitu. Orang mabok, sakit jiwa. Semua orang di mulut mengatakan ingin surga, ingin kekekalan. Tapi faktanya hidupnya jauh dari kekekalan. Bukan jauh, bertentangan bahkan. Coba ditanya diri sendiri. Kita masing-masing tanya diri sendiri. Kan begitu kan? Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Bukan yang kelihatan. Yang kelihatan itu kekayaan, kekuasaan. Tapi yang tidak kelihatan.
yang jauh ada di lubuk hati kita. Karena yang kelihatan itu sementara, saudara. Sedangkan yang tidak kelihatan kekal. Karakter kita akan dibawa kekal sampai surga. Kolose pasal 3 ayat 1-2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bukan berarti gini, saudara. Kita berpikir surga terus nggak bekerja di bumi, terus makan minum malas, bukan itu. Artinya prioritaskan kekekalan, prioritaskan perkara yang di atas. Jangan prioritaskan perkara yang di bumi. Di bumi ini kita kerjakan saja bagian kita, kerja keras, belajar yang pintar, lakukan bagian kita. Tapi prioritasnya semua untuk menyambut kekekalan. Itu maksudnya. Nah, sebagian besar manusia memprioritaskan bumi ini dengan kefanaannya, mengejar kekayaan dengan curang, apa saja dilakukannya, pura-pura orang nggak tahu ini, money laundering, pencucian uang, korupsi, ya, menindas sesamanya, menipu kiri, menipu kanan. Ada loh orang yang filosofinya itu, kalau aku mau kaya, aku harus tipu banyak orang. Orang mau menjadi korban, bodoh amat. Orang seperti ini pasti binasa, pasti. Sedangkan di dunia saja orang tidak mau mendekat. Yang mendekat pasti penjilat-penjilat dan ada maunya. Pasti. Nanti kalau dia sudah tua, sakit-sakitan, semua penjilat-penjilat itu akan pergi. Tidak akan ada satupun yang mendekat. Ya. Makanya jangan fokus kefanaan. Fokuslah kekekalan. Ya. Itu sangat kontras. Kefanaan dan kekekalan itu sangat kontras. Kefanaan itu contohnya kekayaan. Di Alkitab diceritakan orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Itu orang kaya yang bodoh. Kalau orang kaya yang pintar, dia mengumpulkan kekayaan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong sesama, sehingga hidupnya sangat berarti. Beda dengan orang kaya yang bodoh, memeras sesama, menipu ke kiri ke kanan, ya, semua untuk dirinya sendiri. Itu orang kaya yang bodoh. Kefanaan lain contohnya ketenaran, populer, ya. Populer untuk apa? Hidupmu sama seperti uap, kata Yakobus pasal 4 ayat 14. Yang lain lagi kenyamanan apa? Kefanaan, ya kenyamanan, hiburan. Orang ingin hiburan terus, lama-lama kecanduan, ketagihan, dan melupakan kefanaan, melupakan maknanya sebagai manusia. Apa sih artinya kita sebagai manusia? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, terus artinya apa hidupmu itu? Apa artinya hidup kita ini? Nggak ada artinya, saudara. Yang kekal itu adalah jiwa dan roh kita nantinya. Makanya kita harus tidak takut terhadap kefanaan ini. Jangan takut miskin, jangan takut sakit, jangan takut apapun. Kita takut kekekalan, kita takut akan Tuhan. Artinya, kita mau hidup benar, jangan menyakiti hati Tuhan. Itu artinya, saudara, ya. Bagaimana kita memprioritaskan kekekalan sementara kita masih di bumi? Ya, mindsetnya harus berubah. Kita harus melihat hidup ini seperti seorang yang ziarah sementara, tapi sebagai musafir sementara, hanya mampir di bumi. Selagi kita mampir di bumi, selagi kita masih hidup ini, hiduplah yang benar. Gunakan hidupmu itu untuk sesama, untuk Tuhan, supaya hidup ini bermakna. Kalau nggak ada artinya, ya, nggak ada artinya. Kita harus menginvestasikan seluruh waktu kita untuk menyambut kekekalan, melayani Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, menolong yang membutuhkan pertolongan. Mari kita hidup dengan prioritas surgawi. Perspektifnya itu surgawi.
bukan kefanaan, bukan berapa banyak yang kukumpulkan di bumi, bukan. Tetapi berapa banyak yang aku bisa berikan kepada banyak orang, yang aku bisa lakukan untuk Tuhan. Itu yang benar, saudara, ya. Jadi bayangkan orang yang membeli tiket kereta misalnya, lalu sibuk mendekorasi kursi yang hanya ia duduki 3 jam perjalanan. Aneh nggak? Ada nggak orang pergi keluar kota, ya, ia naik kereta atau pesawat, lalu ia sibuk membersihkan kursinya. Ia lupa bahwa ia duduk di situ hanya sementara, yang penting tujuannya. Betul? Nah, seperti itulah banyak orang, ya, melakukan hal-hal yang tidak penting dan sia-sia. Dunia ini sementara, saudara, jangan diberhalakan. Kekekalan itu selamanya. Fokus pada kekekalan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nanti Tuhan datang lagi menjemput kita semua. Filipi 3 ayat 20. Kan begitu. Jadi coba kita camkan hal ini. Prioritas kita apa selama ini? Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami disadarkan bahwa kami harus memiliki prioritas yang benar, yaitu kerajaan surga. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Tuhan sendiri yang memiliki, Tuhan pelihara, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi. Terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Kau berkati mereka, Tuhan. Seluruh keluarganya juga. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut hari ini. Haleluya. Amin.